video sebelumnya, kami pernah membuat video 10 anime di mana tokoh utama berpura-pura lemah padahal sangat kuat. Buat kamu yang belum nonton videonya, bisa klik link di deskripsi atau di kolom komentar di bawah. Nah, di video kali ini kami akan merangkum lagi 10 anime tokoh utama berpura-pura lemah padahal sangat kuat part 2. Apa saja animenya? Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dulu ya, biar channel ini dikenal banyak orang dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Berikut 10 anime tokoh utama berpura-pura lemah padahal sangat kuat part 2 versi Kairunime. Magic Kaito 1412. Kaito Kuroba adalah siswa remaja yang normal yang sering ditinggal pergi oleh ayahnya. Ketika ayahnya meninggal secara misterius, ia dibuat sadar akan identitas rahasia ayahnya, yaitu seorang penjahat internasional yang dikenal sebagai International Criminal 1412, The Phantom Thief, dan bahwa ia dibunuh oleh sebuah organisasi misterius karena menolak untuk membantu mereka dalam mengambil Pandora Gem, batu mistis yang dapat meneteskan air mata saat berlalunya komet tertentu, sering disebut Folly Comet, yang dapat melimpahkan keabadian. Kaito bersumpah untuk mencegah organisasi misterius itu dan mendapatkan Pandora Gem, dan menggunakan identitas ayahnya saat ia mulai mencari permata. Petunjuknya hanya untuk mengetahui lokasi dari permata itu adalah Pandora Gem akan bersinar merah di bawah bulan purnama, dan bahwa Pandora Gem adalah doublet, permata tersembunyi dalam permata yang lebih besar. Dengan demikian, itu akan menjadi salah satu sejarah yang aneh, dan permata itu selalu disimpan di tempat yang tidak pernah menerima cahaya bulan. Kaito kemudian mencari dan mencuri permata yang dianggap sebagai Pandora Gem yang terkenal dengan sejarah aneh. Dan jika permata yang dicurinya bukan Pandora Gem, Kaito selalu mengembalikan permata itu setelah bulan purnama berikutnya. Sembilan Trigun. Bercerita mengenai seorang pria bernama Vash the Stampede. Ia memiliki harga buronan sebesar 60 miliar dolar. Vash dianggap sebagai malapetaka karena kemanapun ia pergi, dirinya selalu memberikan kehancuran dan kematian pada semua orang. Begitulah yang dirumorkan. Sejak peristiwa munculnya lubang besar di permukaan bulan, Vash tidak pernah terdengar lagi kabarnya. Vash pergi melintasi padang pasir di planet Gunsmoke. Ia diikuti oleh dua agen asuransi yang bernama Merle Starr dan Billy Thompson. Kedua agen tersebut ditugaskan untuk melacak keberadaan Vash dan meminimalisir kerusakan yang ditimbulnya. Jika tidak berhasil, maka biro asuransi tempat mereka bekerja akan bangkrut. Setelah lama mencari, kedua agen tersebut berhasil menemukan Vash. Ternyata penampilan dan sifat Vash di luar bayangan mereka. Vash hanyalah seseorang yang cinta damai dan tidak suka bertarung. Semua kerusakan yang selama ini terjadi dikarenakan ulah dari orang-orang yang mengejarnya. Delapan Saijaku Muhai no Bahamut. Lux adalah seorang mantan pangeran kerajaan Arcadia yang telah dijatuhkan 5 tahun lalu. Lux tak sengaja masuk ke kamar mandi wanita dan melihat putri Lyses Harte telanjang. Lyses Harte yang marah kemudian menantang Lux untuk duel Drag Ride. Drag Ride adalah senjata mekanik kuno berlapis baja yang didapat dari keruntuhan di seluruh dunia. Lux dulu disebut sebagai pengguna Dark Knight terkuat, namun sekarang dia dikenal sebagai tak terkalahkan, sebagai yang terlemah. Karena dalam pertempuran ia tak mau menyerang.
Setelah berduel dengan Lises Harte, dia akhirnya datang ke akademi khusus perempuan yang melatih anggota kerajaan untuk menjadi Dark Knight. Seirei Tsukaido Blade Dance. Hanya wanita murni yang bisa menggunakan kontrak untuk memanggil spirit. Di Akademi Spirit Airisia, para wanita terlatih berkumpul untuk mendapatkan pelatihan elit untuk menjadi seorang elementalis. Seorang anak laki-laki bernama Kamito secara tak sengaja mengintip seorang gadis yaitu Claire ketika dia sedang mandi dan berakhir pada kontrak spirit yang Claire inginkan. Sedangkan Kamito sendiri bukan laki-laki biasa yang kehadirannya dianggap mustahil. Pada akhirnya Kamito harus bertanggung jawab karena sudah mencuri spirit Claire. Rokudenashi Majutsu Koushi to Akashic Record. Anime ini bercerita tentang seorang pemalas bernama Glenn Radars yang ditugaskan untuk menjadi guru pengganti di sebuah akademi sihir setelah seorang guru tiba-tiba menghilang. Di hari pertama mengajar, Glenn sudah terlambat masuk kelas, bahkan menyuruh murid-muridnya untuk belajar sihir sendiri. Sedangkan Glenn justru menghabiskan waktunya untuk bermalas-malasan. Tingkah malas Glenn akhirnya membuat seorang putri bangsawan bernama Sistine yang merupakan siswa akademi sihir tidak bisa menahan emosinya sehingga menantang Glenn dalam duel sihir. Tidak disangka Glenn dikalahkan dengan mudah. Namun saat akademi sihir diserang oleh kelompok teroris, Glenn akhirnya menunjukkan kemampuan sesungguhnya untuk melindungi semua siswa di akademi sihir. Lima Kwanzi Fashi menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang berasal dari keluarga tidak terkemuka dan miskin bernama Mofan yang masuk sekolah sihir SMA elit. Untuk masuk ke sekolah elit itu, keluarga Mofan sampai mengorbankan rumahnya. Mofan bercita-cita menjadi penyihir terkenal yang banyak memiliki uang untuk keluarganya. Cerita diawali di saat Mofan tertidur di sebuah bukit dan saat terbangun, Mofan seperti berpindah dimensi dari dunia tanpa sihir ke dunia sihir. Isekai no Seikishi Monogatari. Anime ini menceritakan seorang anak berusia 15 tahun bernama Kenshi Masaki. Suatu hari secara misterius ia memasuki dunia lain yang disebut Geminar. Di sana ia terjerat oleh sebuah organisasi misterius di mana ia diminta menjadi seorang pilot dari sebuah robot bernama Sacred Mechanoid. Organisasi ini menjanjikan Kenshi bisa pulang ke rumahnya jika ia berhasil membunuh seorang penguasa kerajaan Strayu yang bernama Lashara Earth 18. Tapi tugas itu terlalu sulit untuknya dan ia berakhir ditangkap oleh Lashara dan dijadikannya seorang tahanan. Setelah melihat keadaan Kenshi yang menyedihkan dan mengetahui apa yang terjadi padanya, Lashara menawarkan Kenshi menjadi bawahannya. Dan tak lama setelah kejadian ini, ia bersama pasukan Lashara pergi ke sebuah tempat bernama Holy Land, yaitu tempatnya pelatihan bagi pilot Sacred Mechanoid. Mob Psycho 100. Kageyama Shigeo alias Mob adalah siswa SMP yang memiliki kemampuan psikis.
Sejak kecil dia bisa membengkokkan sendok dan mengangkat benda hanya dengan pikirannya. Tapi perlahan-lahan ia mulai menahan kemampuannya di depan umum karena membuat orang memandangnya negatif. Satu-satunya hal yang dia inginkan adalah bisa berteman dengan gadis di kelasnya, Subomi. Bersama dengan mentor psikisnya yang tak memiliki kemampuan psikis, Mob menjalani kesehariannya dan berusaha untuk mewujudkan tujuan hidupnya. Dua Tears to Tiara menceritakan petualangan pada pertengahan zaman besi atau yang disebut zaman manusia. Sekelompok pendeta jahat berusaha untuk membangkitkan Raja Iblis yang bernama Araun dengan berusaha menculik dan mengorbankannya seorang pendeta peramal yang cantik bernama Rhiannon. Tak terima kalau adiknya diculik, Arthur kakak laki-lakinya berusaha untuk menyelamatkannya. Akan tetapi sang Raja Iblis tidak tertarik dengan pengorbanan yang dipersembahkannya, malah mengagumi Rhiannon. Araun pun bersahabat dan bergabung dengan pasukan Arthur, kemudian berpetualang bersama teman-temannya. Satu Wode Tianjin Nuyu. Anime ini berkisah tentang komedi romantis yang berpusat pada seorang satpam, Ma Yingxiong, yang pada suatu hari menyelamatkan seorang gadis yang berakhir hanya untuk membuat kehidupannya kacau balau dikarenakan dia dipaksa untuk membuat sihir bersama dengan gadis itu untuk menjadi makhluk surgawi. Nah, itulah list 10 anime di mana tokoh utama berpura-pura lemah padahal sangat kuat part 2 versi Kairunime. Jika ada anime lainnya yang ingin kamu tambahkan, langsung tulis aja ya di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video Kairunime, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia.